Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Pada saat kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami tentang pengembangan kalkulator makronutrien berdasarkan kondisi fisik anak sebagai langkah pencegahan kasus malnutrisi pada anak usia dini. Sebelum kami memulai presentasi kami, marilah kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 161250039. Saya Maldini Atahanan dengan NIM 161250007. Nama saya Fadika Nijar Januar dengan NIM 161250023. Nama saya Noval Aditya Wijaya dengan NIM 161251101. Nama saya Muhammad Rihan bin Asoli dengan NIM 161251105. Mari kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Yang pertama yaitu dekomposisi persoalan yang akan disampaikan oleh Maldini Atahanan. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang program yang kami buat, ada baiknya kita menjelaskan sedikit dulu tentang aspek-aspek berpikir komputasional yang kami terapkan di dalam pembuatan proyek ini. Jadi, dekomposisi persoalan kami mulai dari keyword yang kami gunakan, yaitu malnutrition dan macronutrition. Nah, jadi yang pertama, penjelasan tentang malnutrisi. Malnutrisi merupakan kondisi di mana keadaan anak ketika ia tidak mendapatkan asupan nutrisi yang tepat dengan jumlah yang benar. Nah, kemudian dari malnutrisi itu dikategorikan menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, undernutrition, yaitu merupakan kondisi di mana kurangnya asupan gizi harian anak yang menyebabkan pertumbuhan anak tidak maksimal. Yang kedua, itu adalah overnutrition, yaitu di mana anak itu mendapatkan asupan kalori atau lemak yang secara berlebih, sehingga terjadi ketidakselarasan antara kenaikan tinggi dan berat badan. Kemudian untuk keyword yang kedua yaitu makronutrien. Makronutrien itu merupakan komponen pembangun tubuh manusia yang memberikan energi agar manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Next. Baik, selanjutnya yaitu untuk rentang umur yang kami gunakan dalam proyek ini adalah anak-anak pada usia 5-12 tahun. Kenapa digunakan 5-12 tahun? Karena itu merupakan usia masa pertumbuhan anak yang dimana kondisi fisik anak terlihat dengan jelas jika dibandingkan dengan rentang usia lainnya, misalnya balita dan remaja. Nah, ini berikut merupakan paparan dari diagram alir dekomposisi persoalan yang kami gunakan di dalam proyek ini. Berikutnya pengenalan pola yang akan disampaikan oleh, silakan, Rena. Oke, selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola yang ada di dalam isu yang akan kami angkat gitu. Di sini kami mencari hal-hal apa saja sih yang sifatnya itu sama atau berulang. Jadi supaya bisa diprogram gitu ya menjadi kalkulator otomatis. Nah, dari hasil analisis kami menemukan 4 pola pertama, yaitu yang pertama ada pola perhitungan BMI. Kami melihat bahwa rumus menghitung status gizi itu sebenarnya tidak pernah berubah gitu ya. Jadi untuk anak-anak manapun rumusnya tuh pasti yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Karena pada perhitungannya konsisten. Nah, ini memudahkan kami untuk membuatnya menjadi satu fungsi atau rumus tetap di dalam aplikasi yang akan kami buat nantinya. Lalu yang kedua yaitu ada pola klasifikasi klasifikasi status gizi. Nah, bagaimana cara menentukan anak itu kurus atau gemuk sih? Nah, ternyata polanya itu mengikuti standar WHO tentang nilai BMI-nya bersifat tetap. Nah, jadi sistem kami itu tinggal mencocokkan angka BMI dengan rentang angka yang sudah ditetapkan oleh WHO. Lalu yang ketiga yaitu pola kebutuhan makronutrisi. Soal komposisi makanan ternyata proporsi energi harian itu punya pola yang konstan ya atau stabil.
Yaitu karbohidrat itu sekitar 45 sampai 65%, protein itu sekitar 10 sampai 25%, dan lemak itu sampai 20 sampai 35%. Nah, karena angka presentasi ini stabil, jadi kami bisa mengimplementasikan si angka-angka ini sebagai formula otomatis yang nantinya akan menghitung gramasi makanan di piring si anak. Jadi per gramnya itu berapa sih yang dibutuhkan oleh anak. Lalu yang terakhir itu ada pola berdasarkan aktivitas fisik terakhir. Hubungan antara gerak dan makan gitu. Kami menemukan pola linear atau berbanding lurus lah, sebanding tinggi semakin tinggi aktivitas fisik si anak, berarti dia tuh membutuhkan kebutuhan karbohidrat yang lebih gitu. Semakin tinggi juga kebutuhan karbohidratnya sebagai bahan bakar. Jadi semisalkan saja motor, teman-teman. Motor itu kan butuh bahan bakar ya sebagai agar dia bisa berjalan. Nah, tentu saja kita juga sebagai manusia kita membutuhkan bahan bakar. Nah, pada kasus anak-anak itu ketika dia lebih aktif ya dibandingkan dengan anak-anak lain, dia juga butuh bahan bakar yang lebih banyak, yaitu karbohidrat konteksnya di sini. Nah, karena polanya lurus, jadi program kami itu bisa secara otomatis menentukan tambahan energi yang pas gitu, sesuai keaktifan si anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu abstraksi persoalan yang akan disampaikan oleh saya. Nah, berdasarkan dekomposisi masalah dan pengenalan pola sebelumnya, berikut abstraksi persoalan yang kami dapat. Dari banyak faktor penyebab malnutrisi, program yang akan dibuat hanya akan mengambil faktor yang dapat diukur langsung, seperti umur, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, serta aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian, komponen kompleks seperti riwayat kesehatan, pola makan harian, dan kondisi metabolik disederhanakan menjadi fokus makronutrisi saja, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk makronutrien dan lainnya itu kami singkirkan. Terus untuk penentuan status gizi menggunakan BMI sebagai representasi sederhana dari kondisi fisik anak. Lalu kebutuhan nutrisi direpresentasikan sebagai persentase energi harian yang menggantikan analisis medis yang lebih. Nah, jadi dengan abstraksi ini, masalah besar pencegahan malnutrisi disederhanakan menjadi rangkaian perhitungan yang bisa diolah oleh program. Nah, seperti yang dilihat di sini, yang kami perhitungkan di sini hanyalah obesitas, stunting, wasting, dan underweight. Sedangkan untuk jenis-jenis malnutrisi lainnya seperti diabetes tipe 2, hipertensi, hipotensi, serta kolesterol itu kami tidak perhitungkan. Karena itu lebih mencakup kepada makronutrien, tidak makronutrisi. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan algoritma dan program yang akan disampaikan oleh Vandika. Kepada Vandika, disilakan. Oke, setelah kita mendekomposisi persoalan, lalu menganalisis pola dan mengabstraksi persoalan, kita dapat membuat sebuah alur logika utama, yaitu sebuah input, proses perhitungan, logika kondisional, dan outputnya. Nah, di mana inputnya itu kita menerima data usia 5-12 tahun, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, berat badannya yang satuannya kilogram, dan tinggi badan dengan satuan sentimeter. Nah, lalu ada proses perhitungan, yaitu menghitung BMR dan TDEE, menghitung energi dasar atau basal metabolic rate, lalu dikalikan dengan faktor aktivitas sedang 1,55 untuk mendapatkan TDEE. Nah, lalu ada logika kondisional, yaitu protein dan lemak dan karbohidrat juga. Nah, protein ini berdasarkan rentang usianya, seperti misal 5-8 tahun itu 19 gram, dan 9-12 tahun itu 34 gram. Nah, lalu untuk lemak dan karbohidrat itu bisa dihitung dengan presentasi dari TDEE dengan persentase 25-35% karbohidrat, dengan 25-35% lemak dan 45-65% karbohidrat. Nah, lalu outputnya itu akan menampilkan estimasi kalori, protein, serta rentan kebutuhan lemak dan karbohidrat. Nah, lalu ada juga struktur pemrogramannya yang terdiri dari sequence, yaitu terdiri dari alur penghitungan data secara berurutan, lalu ada subprogram di mana menggunakan fungsi terpisah seperti untuk menghitung kalori, protein, lemak untuk memecah perhitungan agar modular.
Ada array, di mana menggunakan list dengan 7 indeks untuk menyimpan seluruh hasil perhitungan nutrisi sebelum ditampilkan. Lalu ada loop, digunakan untuk mencetak hasil array secara otomatis ke layar. Nah, di sini ada flowchart-nya, di mana dari ada alur logika utamanya kita tuangkan ke dalam sebuah diagram flowchart. Ya, ini bisa kita lihat di mana startnya, lalu input, lalu ada perhitungan TDI, lalu ada perhitungan protein, dan next. Ada perhitungan lemak dan juga ada perhitungan karbohidrat. Baik, berikutnya source code yang akan dijelaskan oleh Naval. Kepada Naval, mungkin dipersilakan. Oke, berikut adalah source code yang kami telah susun dari pengenalan algoritma dan flowchart yang telah kami buat. Bisa dilihat ini cukup sesuai ya sama flowchart yang kita buat awalnya dari pengenalan, dari deklarasi variabelnya, di mana hampir semuanya berupa variabel numerik, integer, sama float, tapi gender ini berupa string saja. Dan kita menambahkan variabel data. Ini variabel data akan terlihat apa gunanya nanti. Nah, untuk selanjutnya kita mendeklarasi beberapa fungsi yang kita perlukan ya untuk kalkulasi totalnya. Yang dimulai dengan fungsi kalorinya. Di sini bisa dilihat menggunakan variabel apa saja. Dan ini ada catatan kenapa 1,55. Lalu ada fungsi protein yang cuman berupa kondisional doang. Lalu ada lemak dan karbohidrat yang cukup sederhana. Ini juga hanya mengkalikan dari persentase yang sesuai. Dan untuk selanjutnya itu ada fungsi utamanya. Sini fungsi utamanya terlihat ya, didefinisikan ulang karena tadi ada beberapa fungsi return dan fungsi dan array tadi kita gunakan untuk output data yang mudah. Bisa dilihat di pojok kanan. Baik, jadi berdasarkan presentasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa proyek kami dirancang untuk mengatasi rendahnya literasi gizi orang tua yang menjadi masalah utama malnutrisi di Indonesia. Kami menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional yang menyederhanakan permasalahan yang kami angkat. Hasil akhir dari penerapan berpikir komputasional kami adalah program kalkulator makronutrien yang dapat mengolah input tinggi, berat, dan usia anak menjadi rekomendasi asupan gizi harian, sehingga menjadi alat yang dapat membantu orang tua dalam mencegah anaknya malnutrisi. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.